Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tim sukses, mata kuliah logika informatika akan mempresentasikan tentang sistem yang telah kami rancang. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Septian Putra Pradipta dengan NIM 2007428. Saya Nika Susti Fatarani dengan NIM 20662. Saya Nikita Sabila dengan NIM 1905758. Saya Rehan Majisa Putra dengan NIM 2008580. Saya Rehan Agus Priyatna dengan NIM 2010035. Adalah penjelasan tentang sistem yang telah kami rancang bernama Sirekan, Sistem Rekomendasi Makanan. Suatu ide muncul karena adanya suatu masalah. Berawal dari permasalahan umum, kami mengambil topik masalah mengenai kebingungan seseorang dalam menentukan makanan. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan energi untuk menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, serta untuk bertahan hidup tentunya. Kebutuhan energi seseorang berasal dari makanan yang ia konsumsi sehari-hari yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi. Beralih ke mood atau suasana hati. Menurut Milon, Blaney, dan Davis pada tahun 1990, Oxford Textbook of Psychopathology, suasana hati atau mood seseorang memiliki sifat positif dan negatif. Sifat positif digambarkan dengan kegembiraan, sedangkan negatif digambarkan dengan kesedihan. Tidak dapat dipungkiri, mood atau suasana hati dapat mempengaruhi seseorang untuk menanggapi suatu hal, bahkan untuk memilih makanan yang ingin ia konsumsi sekalipun. Oleh karena itu, kami mengambil solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membuat sistem rekomendasi makanan berdasarkan mood alias Sirekan dengan menggunakan logika fuzzy model Tahani. Sirekan merupakan sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan informasi serta alternatif dalam pengambilan suatu keputusan untuk memilih makanan. Dengan menggunakan logika fuzzy model Tahani, Sirekan mengolah kesamaran dari data-data yang diterima menjadi sebuah keluaran atau hasil yang dapat dijadikan rekomendasi dalam memilih makanan sesuai dengan suasana hati. Cara kerjanya cukup mudah, user hanya perlu menginputkan suasana hati atau mood, rasa makanan yang diinginkan, dan patokan harga yang diinginkan. Lalu, apa saja sih fitur Sirekan ini? Nah, Sirekan hadir dengan fitur utama, yaitu tentu saja rekomendasi makanan, yaitu fitur untuk merekomendasikan makanan sesuai dengan keinginan user. Lalu ada admin site, merupakan fitur untuk role admin, di mana admin dapat menambahkan makanan baru ke dalam database. Lalu Sirekan juga bersifat open source, di mana source code dapat diakses melalui GitHub. Selanjutnya, teknik penarikan kesimpulan. Kami menggunakan logika fuzzy model Tahani yang dimana konsep ini memiliki nilai samar antara benar atau salah. Nilai yang dihasilkan pun tergantung pada setiap bobot keanggotaan yang dimiliki. Lalu metode fuzzy ini merupakan salah satu cabang logika fuzzy yang menggunakan basis data standar. Metode ini mendeskripsikan query fuzzy dengan didasarkan atas manipulasi bahasa yang dikenal dengan nama SQL atau Structured Query Language, sehingga sangat tepat digunakan dalam proses pencarian data yang tepat dan akurat. Lalu selanjutnya ada 3 tahap dalam melakukan logika fuzzy ini untuk menghasilkan nilai. Pertama ada fuzifikasi, yang dimana di proses ini merupakan perhitungan menggunakan rumus. Lalu ada inferensi untuk menentukan rules untuk kesimpulan. Lalu yang terakhir ada defuzifikasi, yang dimana di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan. Di sini ada logo kami, logo Sirekan. Lalu di sini ada parameter yang kami gunakan. Pertama ada mood atau suasana hati. Yang kedua ada harga. Yang ketiga ada rasa manis. Yang keempat ada rasa pedas. Dan yang terakhir ini merupakan jenis makanan nantinya apakah kuah atau tidak kuah. Oke, selanjutnya adalah fujifikasi mood, yakni fujifikasi pada variabel mood. Di sini ada himpunan fuji dari variabel mood, yaitu ada 3, sedih dengan nilai kurang dari sama dengan 3, normal dengan nilai 5,
senang dengan nilai lebih dari sama dengan 7. Oke, di sini terdapat pujifikasi, yaitu ada sedih, normal, senang dengan grafis kurva. Sedih itu direpresentasikan dengan warna biru. Nah, dengan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 3, kemudian jika bernilai lebih dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 5, maka akan dihitung 5 dikurangi X dibagi 5 dikurangi 3, dan bernilai 0 jika X lebih dari sama dengan 5. Kemudian normal direpresentasikan dengan grafis segitiga warna merah, itu bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan 3 atau X lebih dari sama dengan 7. Kemudian apabila X lebih dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 5, maka dihitung X kurangi 3 dibagi 5 dikurangi 3. Dan apabila X lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 7, maka dihitung 7 dikurangi X dibagi 7 dikurangi 5. Dan senang, trapesium, dengan representasi trapesium berwarna kuning, itu bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan 5, yang ini. Kemudian apabila X-nya lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 7, maka dihitung X kurangi 5 dibagi 7 kurangi 5, dan bernilai 1 jika nilai X lebih dari sama dengan 7. Contohnya adalah pada data makanan roti bakar dengan nilai mood 7. Oke, sedih, yaitu masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 5 karena bernilai 7, maka sedih bernilai 0. Kemudian normal juga masuk ke dalam kondisi yang pertama, yaitu bernilai 0 jika X lebih dari sama dengan 7, maka normal sama dengan 0. Kemudian senang. Nah, senang ini cocok dengan kondisi yang ketiga, yakni X lebih dari sama dengan 7, maka senang bernilai 1. Oke, dengan demikian makanan roti bakar cocok dimakan pada mood senang. Kemudian ada pujifikasi variabel harga. Sama, ada 3 himpunan puji. Yang pertama murah dengan nilai kurang dari 10.000, kemudian normal 20.000, mahal lebih dari 50.000. Direpresentasikan dengan kurva trapesium dan segitiga. Yang pertama ada murah itu trapesium berwarna biru, bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 10.000. Ini bernilai 1. Kemudian jika X-nya lebih dari 10.000 dan kurang dari 20.000, maka dihitung 20.000 dikurangi X dibagi 20.000 dikurangi 10.000, dan bernilai 0 jika X lebih dari sama dengan 20.000. Kemudian normal dengan kurva segitiga berwarna merah, bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan 10.000 atau X lebih dari sama dengan 50.000. Kemudian jika X-nya lebih dari 10.000 kurang dari sama dengan 20.000, maka dihitung X kurangi 10.000 dibagi 20.000 dikurangi 10.000. Apabila X lebih besar dari 20.000 kurang dari sama dengan 50.000, maka dihitung 50.000 dikurangi X dibagi 50.000 dikurangi 20.000. Dan mahal, trapesium berwarna kuning, bernilai 0 jika X kurang dari 20.000, dan apabila X lebih dari sama dengan 20.000 kurang dari sama dengan 50.000, maka dihitung X kurangi 20.000 dibagi 50.000 dikurangi 20.000, dan bernilai 1 jika X lebih dari sama dengan 50.000. Oke, contohnya sama dengan data makanan roti bakar dengan harga 14.000. Yang pertama, masukkan ke variabel murah dulu. Kita cocokkan, ternyata cocok dengan kondisi yang kedua, yaitu X lebih dari sama dengan 10.000 kurang dari sama dengan 20.000, dan dihitung 20.000 kurangi 14.000 dibagi 20.000 dikurangi 10.000 10.000, dan mendapat nilai 0,6. Kemudian normal masuk ke dalam kondisi yang kedua juga, X lebih dari 10.000, X kurang dari sama dengan 20.000. Masukkan, dihitung 14.000 dikurangi 10.000 dibagi 10.000, dan mendapat hasil 0,4. Kemudian untuk mahal pada harga 14.000 cocok ke kondisi yang pertama, yaitu X kurang dari sama dengan 20.000, maka mahal bernilai 0. Nah, di sini ada 2 hasil, dan kita ambil yang nilai terbesar, yakni 0,6. Itu berarti roti bakar termasuk kepada harga murah.
Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu falsifikasi untuk variabel manis. Sama seperti variabel sebelumnya, variabel manis ini memiliki 3 kategori, yaitu nilai yang lebih kecil atau sama dengan 3 untuk kategori tidak manis, kategori normal untuk yang bernilai 5, dan kategori manis yang bernilai lebih besar atau sama dengan 7. Nah, ketiga kategori ini memiliki rules-nya masing-masing. Dan untuk bisa mendapatkan derajat keanggotaan, terdapat beberapa rules yang mengharuskan nilai tersebut dihitung menggunakan rumus seperti rules yang ini saat nilai di kategori tidak manis berada di antara 3 dan 5, rules saat kategori normal berada di antara 3 dan 5, juga 5 dan 7, dan rules saat di kategori manis nilai tersebut berada di antara 5 dan 7. Di sini kita masuk ke contoh pengerjaan falsifikasi pada rasa manis untuk makanan roti bakar. Di sini rasa manis untuk makanan roti bakar memiliki nilai 8. Nah, kita harus mencari tahu nilai 8 ini termasuk ke kategori apa untuk variabel manis. Pertama-tama untuk kategori tidak manis, nilai 8 ini termasuk ke rules yang ke-3 sehingga ia memiliki derajat keanggotaan 0. 0 untuk tidak manis. Kemudian untuk kategori normal, ia termasuk ke rules yang pertama. Dia lebih besar dari 7. Dan untuk kategori manis, dia termasuk ke rules yang ketiga. Sehingga dia berderajat keanggotaan 1. Sehingga roti bakar dengan nilai 8 ini termasuk ke kategori manis karena berderajat keanggotaan 1. Kemudian untuk selanjutnya, untuk variabel pedas, sama seperti yang sebelumnya terdapat 3 kategori dan terdapat beberapa rules yang harus dihitung untuk mendapatkan derajat keanggotaannya. Seperti pada gambar berikut ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita akan coba menghitung nilai rasa pedas yang ada pada roti bakar termasuk ke kategori apa untuk variabel pedas. Di sini ya, variabel pedas mendapatkan nilai 0. Untuk kategori tidak pedas ya termasuk ke rules yang pertama sehingga memiliki derajat keanggotaan 1. Untuk kategori yang kedua dia termasuk ke rules yang pertama sehingga berderajat keanggotaan 0. Dan untuk kategori pedas dia termasuk ke rules yang pertama juga sama memiliki derajat keanggotaan 0 sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa roti bakar ini dengan nilai rasa pedasnya 0 dia termasuk ke kategori tidak pedas dengan derajat keanggotaan 1. Selanjutnya adalah tahap inferensi pada sistem ini, yaitu pada saat pengguna memilih kriteria-kriteria atau rules yang diinginkan berdasarkan suasana hati mereka yang nantinya akan menjadi sebuah penentu dalam penarikan kesimpulan. Di sini contoh-contoh kriteria yang dipilih oleh pengguna saat menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya adalah demo dari aplikasi Sirekan. Demo aplikasi Sirekan ini sebenarnya bisa diakses melalui URL ini, makanan-fazi.herokuapp.com. Nah, untuk penggunaan untuk demonya tinggal saja klik rekomendasi atau scroll ke bawah maka akan ketemu bagian pemilihannya. Lalu di sini langsung saja dipilih misalnya punya senang, pengen tidak berkuah, tidak pedas, manis, dan murah. Nah, maka didapatkan rekomendasi makanan sesuai dari kriteria yang di atas. Di sini terdapat nama makanan dan harganya, dan juga ada fire strength. Fire strength paling tinggi yaitu keripik pisang, berarti keripik pisang ini paling direkomendasikan dari seluruh kemungkinan yang ada karena nilai fire strength pisang ini paling tinggi yaitu 1 dan yang lainnya adalah 0. Nah, adapun fitur lain dari Sirekan ini adalah
bagian dashboardnya. Nah, di sini kita dapat mengontrol makanan apa saja sih yang ada di database Sirekap ini. Sudah tercatat sebanyak 60 makanan yang ada di sini, dan kita bisa menambahkannya lagi secara dinamik sebanyak mungkin. Nah, contohkan makanan baru, misalnya bolu pandan, kuah harganya 60 atau 9.000, untuk misalnya sama 10 dan 0. Nah, maka bolu pandan sudah masuk ke dalam database. Nah, jadi bolu pandan ini bakal ada kemungkinan muncul dalam sistem rekomendasi jika keinginan usernya sesuai. Bolu pandan berarti bolu pandan dikategorikan sebagai senang dan harganya dikategorikan sebagai mahal. Fitur lainnya yaitu edit. Kita dapat mengedit dari jika terjadi kesalahan, bisa diedit lagi dan juga bisa dihapus. Dalam dashboard ini kita bisa memantau makanannya gitu, yang termasuk murah ada 29, termasuk normal 18, dan yang lainnya. Ini kelompok kami, itu kelompok sukses tim. Sudah cukup sampai di situ demo dari aplikasi Sirekap. Selanjutnya dalam melakukan menentukan rekomendasi atau teknik pengambilan kesimpulan, yaitu di sini sesuai Fuzi model database Tahani menggunakan SQL ya, struktur query language. Jadi ketika user menentukan kriteria, data tersebut akan dijadikan query. Seperti di samping ini, maka query yang didapatkan berdasarkan kriteria select nama jenis harga mood rasa pedas rasa manis dari tabel makanan yang moodnya senang dan jenisnya tidak kuah dan tidak pedas dan manis dan harganya murah. Nah, pada teknik pengambilan rekomendasi tersebut sudah dilakukan secara sistem. Bisa dilihat di sini di rekomendasi. Di sini karena kami menggunakan framework Laravel, jadi kami hanya tinggal membuat fungsinya saja, makanan yang moodnya sesuai, yang di requestkan jenisnya, harga, manisnya dan pedasnya. Nah, lalu selanjutnya yaitu untuk penentuan file strength. Nah, penentuan file strength ini yaitu buat apa sih file strength? File strength itu adalah predikat yang menghasilkan rekomendasi mana yang paling direkomendasikan. Jadi jika nilainya mendekati 1, maka nilai tersebut adalah yang paling direkomendasikan. Jika tidak, yang tidak paling direkomendasikan. Nah, dalam penentuan file strength ini kita mengambil nilai paling kecil dari seluruh parameter, lalu di ranking dari keseluruhan kemungkinan dan diambil file strength paling besar. Maka file strength paling besar itu adalah yang paling direkomendasikan. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih apa yang terjadi di belakang makanan ketika menambahkan makanan baru ini? Nah, ketika menambahkan makanan baru, otomatis kita tuh dibuatkannya sebuah data baru gitu, makanan, dan juga sekaligus dihitung fusifikasinya gitu.
secara rumus. Selanjutnya ketika sudah dihitung, bakal langsung dikelompokkan atau dikategorikan. Jadi makanan ini termasuk kategori murah enggak, atau moodnya gimana, rasa manisnya kategorinya mana. Nah, di sini bisa dilihat diambil dari kategorinya di sini ya. Dilihat dari indeksnya gitu. Jadi kalau moodnya kurang dari itu paling kecil ya berarti sedih. Nah, lalu untuk penghitungannya, karena kami menggunakan PHP dan menggunakan konsep object oriented, jadi kita lebih mudah. Nah, ketika menggunakan Fuzi ini, karena semuanya ada tiga anggota gini, 3 domain, maka kami memutuskan untuk menyatukan semuanya dan dijadikan fungsi satu untuk semua gitu. Nah, di sini sesuai yang sudah dijelaskan tadi, di sini kami mengambil dari yang kecil, artinya kecil ini min itu yang sedih, yang murah, yang tidak manis, tidak pedas. Nah, di sini kami dibuatkan fungsi secara universal, jadi semuanya bisa pakai dari segala parameter. Nah, yang tinggal digunakan yaitu kita tinggal hanya memanggil sebuah objeknya saja dan menentukan batas-batasnya. Parameter pertama batas minimumnya, yang kedua batas tengahnya, yang ketiga batas maksimalnya. Jadi singkatnya, ketika kita menambahkan makanan baru, nah di sini makanan ini kan akan dijadikan dataset baru ya. Nah, ketika melakukan penyimpanan bakal langsung dihitung dari keanggotaan Fuzinya. Nah, dan juga dikategorikan berdasarkan mood, harga, manis, pedasnya. Jadi makanan ini termasuk moodnya gimana, harganya gimana, manisnya. Nah, setelah itu karena sudah dijadikan dataset, maka di rekomendasi bakal ada kemungkinan muncul jika kombinasinya gitu sesuai dengan yang user inginkan. Kita rubah gitu, agak sedih. Nah, rekomendasi ini dari setiap inputan ini yang warna-warna kuning ini ya akan dijadikan query seperti di sini tadi. Misalnya ini query-nya ya, karena tadi dirubah menjadi sedih, maka query-nya pun mood-nya bakal berubah menjadi sedih. Nah, ketika klik cari rekomendasi, yang terjadi mengeksekusi query yang sudah dibuat tadi dan juga menentukan fire strength-nya. Fire strength itu didapat dari nilai terkecil dari seluruh baris dalam parameter tersebut, lalu di ranking itu berdasarkan sekolom fire strength tersebut. Nah, karena di sini hanya 1, jadi fire strength-nya bernilai 1 karena semuanya artinya memenuhi. Baik, segitu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem yang telah kami rancang, yaitu Sirektan, sistem rekomendasi makanan. Semoga tidak bingung lagi dalam menentukan makanan. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.